Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua saudaraku? Tentulah kabar baik. Saudaraku, pagi hari yang indah ini, mari kita sambut berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan sudah berikan dan kita nikmati setiap hari. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu bagi hidup kami di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu melalui renungan di pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari dan membimbing kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau juga mengurapi dan memampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu, nyatakanlah firman-Mu kepada kami Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul, Hiduplah dalam kesetiaan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini, pastilah kita pernah merasakan beraneka ragam warna kehidupan yang datang silih berganti mengisi kehidupan kita. Seperti suka duka, senang susah, dan lain sebagainya. Dalam melengkapi hal ini, menghadapi hal ini saudaraku, tentulah banyak juga keinginan-keinginan yang kita miliki, baik itu sandang, pangan, papan, dan kekayaan pastinya. Tetapi saudaraku, kehidupan adalah hal yang paling mendasar yang kita inginkan. Karena tanpa kehidupan, pastilah kita tidak menginginkan hal-hal yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat mempertahankan kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan, tentunya kita saudaraku tidak seharusnya kita gampang mengeluh dan menjadi lemah. Sebaliknya, seharusnya kita menjadi kuat dan menjadi tegar, hidup dalam kemenangan senantiasa.
Untuk itu saudaraku yang terkasih, kita butuh kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita sampai akhir hidup kita di dalam perkenanan Tuhan. Supaya kita sampai akhir finish dalam hidup kita dan tidak meninggalkan Tuhan sedetik pun. Saudaraku yang terkasih, nats renungan kita pada pagi hari ini merupakan visi atau pandangan yang dilihat oleh Yohanes pada akhir dunia ini ketika Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya dan dalam keadaan hidup kita di Yerusalem baru. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, hendaklah kita bertumbuh dan berbuah di dalam iman kita. Bahkan harus berakar kuat kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan sampai Tuhan datang menjemput kita. Saudaraku, pergumulan dan persoalan yang kita hadapi di dunia ini merupakan suatu proses bagi kita akan kesetiaan kita kepada Tuhan, agar kita semakin dikuatkan di dalam gelombang kehidupan ini. Meskipun di tengah kehidupan yang sangat-sangat sulit yang kita hadapi saudaraku, dan membuat kita hampir putus asa dikarenakan derita yang berkepanjangan di dalam hidup kita, yang membuat kita merasakan kelaparan, yang membuat kita merasa dahaga. Walaupun kita saudaraku sudah berupaya, sudah bersusah payah dan berlelah di bawah terik matahari. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, sampai Tuhan menjemput kita untuk tinggal bersamanya di Yerusalem baru, Tuhan akan menyatakan kasih kesetiaannya, kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang tetap bertahan dalam iman dan tidak pernah menyangkalnya di dalam penderitaan ataupun di dalam kesusahan sekalipun. Akhirnya saudaraku yang terkasih, sukacita pastilah kita nikmati seperti nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada lagi rasa lapar, tidak ada lagi rasa dahaga, dan terik matahari menimpa hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan Tuhan, yang boleh menguatkan kami dan memberikan kami pembelajaran supaya kami tetap setia apapun yang terjadi di dalam gelombang kehidupan kami. Kami tetap bersandar kepada Engkau dan terus bersyukur kepada Engkau sampai menantikan kedatangan Engkau yang kedua kali di muka bumi ini. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami serta memberkati kami ya Bapa. Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah penyertaan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami, memberkati kami sehingga apa yang kami kerjakan dan apa yang akan kami lakukan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga maupun orang lain. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini kami juga mau berdoa Tuhan, buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Di pelosok-pelosok muka bumi ini Tuhan, yang tidak banyak didatangi oleh banyak orang. Biarlah Engkau yang memperlengkapi setiap hamba-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Dan banyak orang menyatakan Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup dalam kehidupannya. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat negara kami Republik Indonesia. Engkau berikan damai sukacita bagi negara kami. Kepada pemimpin kami berilah hikmat marifat Bapa. Bapak Presiden Jokowi beserta dengan aparatnya sampai kepada jajaran yang terendah sekalipun dari tingkat RT RW. Jadikanlah mereka Tuhan
hamba-hambamu ya Bapa, yang boleh melayani setiap rakyat Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, sertai dan berkati Tuhan aparat-aparat pemerintah kami ini Tuhan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau melanjutkan segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu dan kami selalu memohon kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang membimbing kami dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.